Hutang pertama. Elia tersenyum ke arah Gabrieli yang baru saja keluar dari dalam kamar mandi. Dia terus menatapnya tak berkedip. "Sayang, kenapa memandangiku seperti itu sih?" tanya Gabrieli heran. "Karena Kak Iel sangat tampan. Aku jadi jatuh cinta terus sekarang," jawab Elia tak malu mengungkapkan apa yang dia rasa. "Masa aku tampan? Iyalah, kalau jelek aku mana mau menikah dengan Kak Iel. Dasar." Sebelum menghampiri istrinya, Gabrieli terlebih dahulu menyiapkan obat dan juga segelas air putih. Dia kemudian melangkah menuju ranjang, tersenyum lucu ketika mendapati Elia yang ternyata masih betah memandanginya. "Jangan lama-lama menatapku, nanti hidungmu memisan." "Ah, mana ada begitu, Kak," saut Elia tergelak mendengar ucapan suaminya. "Ada sayang, ada," lanjut Gabrieli seraya menyuapkan obat ke dalam mulut istrinya. "Minum dulu." Elia mengangguk. Dia mengambil air minum dari tangan suaminya, lalu meneguknya hingga habis. Sedikit ingin muntah, tapi Elia berusaha menahannya. "Kenapa? Apa ada yang tidak nyaman?" tanya Gabrieli panik melihat kernitan di wajah istrinya. "Aku mual," jawab Elia. "Tunggu sebentar, aku akan memanggil Reinhard dulu." Dengan cepat Elia menahan ujung baju suaminya yang ingin pergi. Dia lalu tersenyum, tergelitik melihat kepanikan di diri suaminya. "Sayang, kenapa menahanku?" "Aku ini cuma mual Kak Iel, bukan sekarat. Kenapa sepanik ini sih?" ledek Elia sambil terkekeh lucu. Gabrieli tertegun melihat Elia yang malah tertawa ketika dirinya sedang panik. Kalau saja wanita ini tidak sedang sakit, Gabrieli bersumpah tidak akan memberi ampun padanya. Sayang sekali sekarang Elia sedang dalam mode yang tidak boleh disentuh sama sekali. Jadi Gabrieli hanya bisa pasrah ketika dia ditertawakan seperti ini oleh istrinya. "Hehehe, jangan marah Kak, maaf," ucap Elia kemudian mengacungkan dua jarinya ke atas. Jangan marah. Ham. Kakak jadi terlihat seperti orang bisu kalau seperti itu." Gabrieli terbatuk. Dia kemudian duduk di samping Elia, yang entah kenapa malah semakin jahil setelah operasi. Dengan gemas, Gabrieli mencapit hidung mungilnya lalu mengecup bibirnya berulang kali. "Ini adalah hutang pertamamu sayang. Aku akan mencatatnya, mengingatnya, kemudian menagihnya dengan segera begitu kau sembuh. Oh, satu lagi. Setiap satu hutang memiliki bunga sebanyak 10%. No debat, no penolakan, no ini dan itu," ucap Gabrieli tegas membuat pengaturan yang akan menguntungkan dirinya sendiri. "Ih, apa-apaan Kak Iel ini? Seperti rentenir saja," sungut Elia yang sadar kalau dirinya adalah pihak yang dirugikan. Ia dirugikan karena dia akan terlalu banyak mengeluarkan suara untuk mendesak dan berteriak keenakan. Mendengar protes yang dilayangkan oleh istrinya, Gabrieli malah tertawa mesum. Dia memainkan alisnya naik turun yang mana hal itu membuat Elia mengerlingkan mata. "Jangan main-main dengan junior kakak, nanti Kak Il bisa sakit kepala kalau tidak menemukan tempat untuk menebar benih kecebong," ledek Elia sambil memegangi bekas operasinya yang sedikit nyeri karena terlalu banyak tertawa. "Tidak akan," saut Gabrieli cepat. "Aku bisa menebar benih di dalam kamar mandi dulu selagi kau tidak bisa menampungnya." Mulut Elia ternganga lebar. Dia tidak menyangka akan dibuat mati kutu oleh suaminya sendiri. "Hehe, just kidding, sayang. Tenang saja. Bahkan pada lantai pun aku tidak akan pernah berkhianat padamu. Benih-benih kecebong yang ada di dalam tubuhku hanya akan aku semai di rahimmu saja. Sungguh," jelas Gabrieli sambil mengusap lembut perut istrinya. "Di sini, dari rahim inilah nantinya para juniorku akan lahir." "Kak Iel." Mata Elia berkaca-kaca terharu akan ucapan suaminya yang sangat mengena di hati. "Tidak apa-apa meski aku harus menunggu sedikit lebih lama sayang. Aku ikhlas, asalkan bisa melihatmu sehat seperti semula. Aku dan Junior rela menahan diri untuk tidak menyentuhmu dulu, karena bagiku hadirmu jauh lebih penting jika dibandingkan dengan kebutuhan batinku. Aku benar-benar trauma melihatmu terbaring tak sadarkan diri seperti kemarin. Rasanya duniaku hancur lebur, gelap dan tidak terarah. Dan aku tidak mau rasa seperti itu terulang lagi sayang. Aku sangat takut kehilanganmu," ucap Gabrieli mengungkapkan perasaan sakitnya ketika menunggu Elia tersadar setelah operasi. "Kak Iel, tolong jangan bicara seperti itu. Aku jadi sedih mendengarnya," saut Elia kemudian meraih tangan Gabrieli lalu menempelkan di pipinya. "Aku sangat mencintai Kak Iel. Aku janji tidak akan pergi meninggalkan kakak. Maaf ya sudah membuat Kak Iel khawatir. Aku tidak sengaja." Tiba-tiba saja ruangan di sana terasa sangat mengharu biru. Gabrieli dengan penuh sayang menatap Elia yang sedang menciumi tangannya. Mereka berdua kemudian sama-sama tersenyum
sadar kalau keduanya saling tak ingin pisah. "Oh ya sayang, apa kau senang melihat video-video yang dikirimkan oleh dosen dan teman-temanmu?" tanya Gapreli. "Iya kak, aku senang sekali. Aku jadi tidak sabar ingin segera bertemu dengan mereka," jawab Elia dengan mata berbinar. "Tapi Kak Iel, mereka tidak tahu kan kalau aku adalah istrinya Gapreli Sakuelema? Mereka tidak ada yang tahu kan kalau aku adalah menantunya Ibu Liona?" Gapreli tertawa ketika mendengar Elia menyebutkan namanya dengan sangat lengkap. Itu terdengar sangat lucu dan juga terasa sangat istimewa. "Sesuai yang kau inginkan, My Queen, mereka semua tidak ada yang tahu hubungan di antara kita." "Cak, padahal aku ingin sekali bilang kalau gadis cantik yang bernama Eleanor Young adalah istriku, istrinya Gapreli mah." "Eleanor Young?" Bi Elia kaget. "Kak, bukankah dulu namaku itu Elia Maya? Kenapa sekarang berganti marga milik ayah? Apa aku akan dibuang lagi?" "Astaga sayang, tidak begitu juga konsepnya," kaget Gapreli. "Begini, ayah Brian meminta izin untuk memasukkan namamu ke dalam anggota keluarga Young. Tadinya aku juga tidak mengizinkan, tapi ibu memarahiku karena kalau kau terus memakai marga Ma, orang akan salah mengira kalau kita ini menjalin hubungan saudara. Jadi ya terpaksa aku menyetujuinya. Lagi pula marga aslimu memang marga Young, dan ayah Brian adalah ayah kandungmu. Aku rasa ini tidak terlalu buruk karena apapun namamu, kau akan tetap menjadi miliknya Gapreli Eleanor Young. Nama ini sangat cantik." Meski awalnya kaget, setelah dijelaskan Elia akhirnya paham. Dia lega karena ternyata dirinya bukan dibuang, melainkan hanya diperjelas identitasnya saja. "Kak Iel, kau akan memaafkan Patricia kan?" tanya Elia sambil menguap. "Tidak." Gapreli segera membantu Elia merebahkan diri di ranjang saat melihatnya menguap. Mungkin obatnya sudah mulai bekerja, begitu pikirnya. Tidak baik menyimpan dendam, Kak Iel. Kasihan Patricia. Dia sekarang sudah menyesali perbuatannya. "Aku tahu, tapi aku tetap belum bisa memaafkannya untuk sekarang ini. Perbuatan Patricia terlalu menyakitkan hati, sedikit sulit untuk melupakannya," ucap Gapreli sembari merapikan selimut ke tubuh Elia. "Tidurlah, jangan memikirkan sesuatu yang tidak penting." Netra Elia menatap lekat wajah tampan sang suami. Dia sangat maklum kalau suaminya ini memendam sakit hati yang cukup besar terhadap Patricia. Tapi meskipun begitu, Elia tetap ingin semuanya bisa berakhir damai. Karena sekarang ini hanya tinggal masalah Patricia dan suaminya saja yang belum selesai. "Aku memaafkan semua orang yang telah menyakitiku selama 19 tahun ini, Kak Iel, termasuk juga dengan Patricia. Tolong maafkan dia." Sikap ayahlah yang sudah membuatnya gelap mata sehingga ingin melenyapkan aku dan juga ibu. Mungkin kehilafan yang dilakukan cukup keterlaluan, tapi semua itu ada alasannya, Kak. Ada luka besar di dalam hatinya, dan dia sudah memendamnya selama bertahun-tahun. Suamiku adalah orang yang paling baik. Aku yakin suamiku ini pasti akan berlapang dada untuk memaafkan kesalahan saudariku. Iya kan? Hati pria mana yang tidak akan meleleh jika mendengar kata-kata selembut ini? Cara Elia membujuk Gapreli sungguh sangat mengesankan. Kata suamiku, orang paling baik, benar-benar sangat mengena di hati Gapreli, membuat matanya yang tadi tertutup kebencian kini terbuka lebar untuk memberi maaf. "Aku akan berdamai dengan kemarahanku. Sekarang tidur ya sayang, hari sudah malam." "Jadi Kak Iel mau memaafkan Patricia?" Gapreli mengangguk. "Sekarang tidur atau ku tiduri?" "Tidur Kak." "Cup, I love you," bisik Elia setelah mendapat pesangon satu kecupan di kening dari suaminya. "I love you more," saut Gapreli penuh cinta, dan Elia pun tertidur.